Tuhan, kita percaya bahwa hari-hari ini kita diajar sama Tuhan supaya kita boleh menjadi cerdik seperti ular dan tulus seperti apa? Merpati. Dan kita percaya bahwa ini adalah satu firman Tuhan yang Tuhan mau kita belajar, karena banyak orang-orang Kristen hari-hari ini tidak mengerti atau mungkin tidak paham dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Bahkan makanya firman Tuhan katakan dalam Matius 10 ayat 16, "Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala." Kalau kita lihat di sini ayat Matius 10 ayat 16, "Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Jadi kita perhatikan di sini bahwa kita ini domba secara fisik. Kita percaya bahwa domba tidak mungkin bisa menang dari serigala. Makanya dikatakan apa? Bahwa oleh karena itu kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Haleluya. Kita belajar di sini bahwa memang kondisi domba, dia tidak punya tanduk, dia tidak punya apa lagi? Dia tidak punya sayap untuk terbang, dia tidak punya sesuatu untuk melawan serigala. Tapi satu hal yang saya percaya, makanya Tuhan katakan gunakan otakmu. Ya, engkau harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Haleluya. Karena kadang-kadang hari-hari ini kita tidak bisa membedakan mana orang baik, mana orang bodoh. Coba tanya di sebelahmu, kamu baik apa bodoh? Haleluya. Makanya kita mau belajar, Tuhan kasih hikmat, dan kita bersyukur Alkitab adalah satu kitab yang luar biasa. Alkitab itu menuliskan tidak ada satu pun yang jadi dia memberikan hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk, semuanya dikemas kemudian dijadikan menjadi satu Alkitab. Jadi bukan yang bagus-bagus saja di dalamnya, tapi juga apa yang buruk yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab juga ditulis. Makanya kita bisa banyak belajar sama-sama. Kita bisa belajar sama-sama bagaimana kisah-kisah para tokoh-tokoh Alkitab. Salah satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal, yang mungkin Bapak Ibu kenal, Bapak Ibu tahu tokoh ini adalah Daud. Daud bagaimana ditulis, bagaimana dalam Alkitab ini, bagaimana orang yang dikatakan orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Wow, tidak banyak tokoh Alkitab yang memiliki certified daripada orang yang berkenan di hati Tuhan. Haleluya. Tapi kalau kita belajar dari Daud, kita belajar kita lihat bahwa bagaimana Daud pun juga manusia. Bagaimana kita tahu ceritanya, kemudian bagaimana dia memiliki begitu banyak istri, punya begitu banyak anak. Mungkin secara hubungan dia dengan Tuhan begitu baik, tapi masalahnya dia punya masalah dengan keluarga. Keluarganya berantakan. Keluarganya apa? Berantakan. Saya mengingat banyak hamba-hamba Tuhan juga sama ya. Artinya mungkin dia bagus dalam pelayanannya, gerejanya besar, tapi keluarganya berantakan. Nah, kalau kita mau lihat di sini kembali, bagaimana kita lihat bagaimana seorang Daud. Seorang Daud kita tahu ceritanya bagaimana dia berhubungan dengan Batseba. Kalau kita perhatikan bahwa bagaimana orang-orang raja-raja pada zamannya raja-raja berperang, apa yang dilakukan Daud? Dia tidur di rumahnya. Setelah tidur di rumahnya, dia bangun sore-sore, dia lihat dari atas rumahnya, dari soto rumahnya, dia melihat, setelah dia melihat ada wanita yang telanjang sedang mandi. Coba lihat, perhatikan. Seorang Daud yang hatinya dikatakan, yang dikatakan apa? Daud adalah manusia yang berkenan di hati Tuhan. Coba lihat, perhatikan, dia juga bisa jatuh dalam dosa. Dan dia tanya sama pegawainya, siapa wanita cantik dan seksi itu? Teman-temannya bilang, atau anak buahnya bilang, pegawai-pegawainya ngomong, oh itu adalah Batseba, istrinya Uria orang Het. Dan yang gebleknya lagi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud lakukan, panggil dia. Dan singkat cerita, Batseba
tanda kutip. Ya, kita lihat bagaimana Batseba kemudian datang dan kemudian mereka tidur, dan pada saat itu kemudian dikatakan Batsebanya hamil. Daud mencoba menutupi semua dosanya. Dia menutupi dosa dengan dosa. Dia bikin lagi satu rancangan, daripada gua dimaluin, ya udah deh gua bikin aja bagaimana panggil suaminya dari perang. Suaminya Uria datang dari medan perang, disuruh pulang ke rumah, nggak mau pulang ke rumah untuk tidur dengan istrinya. 2 kali dikasih hadiah juga, sama juga apa yang terjadi. Uria tidak mau pulang ke rumahnya, malah tidur di istana raja. Dan akhirnya Daud kemudian apa yang dilakukan? Dia perintahkan kepada panglimanya Yoab, kirim Uria di medan yang paling depan, cari lawannya yang paling kuat. Kemudian setelah itu tarik pasukan, biarkan dia mati. Inilah yang dikatakan apa yang terjadi dalam pikirnya Daud. Bagaimana dosa menghasilkan dosa. Awalnya dosa itu mata keranjang ya. Dosa itu adalah mata keranjang. Yang kedua apa? Mulai ada rozina, ada nafsu yang menguasai logikanya Daud. Kemudian yang apa yang terjadi setelah itu? Dosanya menghasilkan apa lagi? Menghasilkan bagaimana cara untuk memanipulasi orang. Memanipulasi orang-orang semua. Sehingga kalaupun yang namanya Batseba hamil bukan karena Daud, tapi karena suaminya sendiri. Dan kita mau belajar banyak di sini. Apakah Batseba di sini sebagai korban, apa juga pelaku? Kita nggak tahu. Tapi satu hal yang saya belajar, Batseba adalah seorang pelakor. Seorang pelakor yang sukses. Kita juga harus belajar juga bagaimana Raja Daud jatuh dalam dosa. Di satu sisi kita lihat bagaimana Batseba. Kita belajar sama-sama Batseba yang tadinya seorang pelakor yang sukses menjadi ibu suri, di mana anaknya Salomo menjadi raja. Ini menarik cerita dalam Alkitab, makanya saya senang sekali membaca Alkitab. Semuanya ada di situ, semuanya tidak ada yang ditutup-tutupin. Bagaimana mengajarkan engkau bapak-bapak di sini, saya bilang mungkin suami-suami, saya mau katakan, ingat, dengar baik, begitu banyak Batseba yang berkeliaran saat-saat ini. Makanya firman Tuhan katakan engkau harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Hari-hari ini kita belajar di tokoh-tokoh Alkitab. Bagaimana Daud dikatakan apa? Jangan main-main dengan dosa. Tidak ada orang kebal sama dosa. Sekalipun engkau orang hamba Tuhan, sekalipun juga engkau punya stamp sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan, tapi dengar baik, jangan main-main dengan dosa. Amin. Nah, ini yang saya mau bilang, gak ada hamba Tuhan yang kebal sama dosa. Setiap daripada engkau dan saya, kita semua punya titik-titik kelemahan. Makanya jangan main-main sama dosa. Jangan engkau sudah di stem sebagai hamba Tuhan, pendeta yang besar. Saya mau bilang, jangan main-main sama dosa. Daud yang begitu luar biasa dipakai Tuhan, luar biasa dalam menyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Dia jatuh dalam dosa perzinahan. Bahkan kalau kita lihat di sini, pesan moralnya apa di sini? Ya, bagaimana Daud yang otaknya pintar, cerdas, ya. Bagaimana cara membunuh dari perwiranya Uria? Ya, apa yang dilakukan? Kalau kita perhatikan di sini, dia memikirkan satu cara bagaimana membunuh. Tadinya memanipulasi, tapi gagal. Akhirnya dia membunuh. Yang saya mau bilang seperti ini. Mungkin engkau orang pintar, cerdas. Engkau bisa memanipulasi fakta. Engkau bisa menipu orang-orang di sekitarmu, tapi engkau tidak bisa menipu Tuhan. Engkau tidak bisa menipu Tuhan, karena Tuhan tahu. Sama seperti bagaimana Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh Daud. Sama seperti. Makanya saya bilang, pertama, jangan main-main sama dosa. Yang kedua, saya mau bilang di sini, engkau nggak bisa menipu Tuhan. Orang lain engkau bisa tipu suamimu, bisa tipu istrimu, engkau bisa tipu pendetamu, engkau bisa tipu orang tuamu, tapi engkau tidak bisa menipu Tuhan. Amin.
Makanya saya bilang yang ketiga kita belajar di sini bagaimana dosa melahirkan dosa yang baru. Bagaimana dosa yang mulai dari mata keranjang akhirnya menjadi membunuh. Ini kita melihat banyak kejadian hari-hari ini. Makanya saya bilang bahwa bagaimana seorang yang begitu dipakai Tuhan bisa jatuh dalam dosa perzinahan. Kita belajar dari Daud. Kita belajar dari Daud. Bagaimana kita perhatikan. Bahkan kita juga belajar satu tokoh lagi namanya Nathan. Di sini juga ada namanya Nathan. Itu dia bukan hamba Tuhan dia bukan hamba Tuhan yang besar seperti Samuel. Tapi saya mau bilang Nathan adalah hamba Tuhan, nabi yang berani. Bayangkan, dia berani menegur seorang raja. Dia datang kepada Raja Daud dan dia tegur. Dan yang kerennya lagi, dia bisa menegur, bukan hanya menegur, tapi apa yang dikatakan di sini, dia dikatakan dengan kuasa daripada Tuhan. Tuhan mengutuki anak hasil daripada selingkuhan dengan Batseba, akhirnya mati. Nathan bicara ada 3 hal. Ada 3 hal kutuk. Waktu Nathan ditegur, dikatakan, "Hey," dia kasih perumpamaan sama Raja Daud. Raja Daud ada orang kaya, punya banyak sekali anak domba, kambing banyak sekali. Dia orang paling kaya raya. Dan dia juga di negeri itu juga ada orang miskin. Orang miskin itu punya cuma 1 anak domba yang dipelihara dari kecil. Pada suatu saat orang kaya ini mendapat tamu. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia ambil orang domba orang miskin. Kemudian apa? Dia potong, dia serahkan kepada tamunya. Daud marah. Dia katakan, itu kurang ajar. Suruh ganti dia 4 kali lipat itu. Nggak benar itu orang kaya itu. Tapi Nathan bilang, itulah engkau. Kamu, apa kurangnya kamu? Ada berapa istrimu? Ada berapa gundikmu? Ada berapa selirmu? Kamu tinggal minta. Ngapain lagi kamu ambil lagi istri orang? Bahkan kau bunuh suaminya. Ini yang saya bilang, Nathan sebagai satu nabi yang luar biasa. Dia berani menegur Daud. Saya bilang ini hamba Tuhan yang keren. Ya, banyak sekarang hamba-hamba Tuhan tidak berani menyatakan kebenaran. Banyak hamba-hamba Tuhan hari-hari ini kalau berhadapan dengan orang-orang kaya kemudian ya udahlah. Tidak berani menyatakan. Dan Nathan satu nabi yang luar biasa. Dia katakan, apa yang dilakukan Daud? Daud menangis. Daud punya hati yang lembut. Pada saat Tuhan menegur dia, apa yang dikatakan? Langsung dia menangis, minta ampun. Ini yang keren daripada Daud. Ini yang keren daripada Daud. Dia minta ampun atas kesalahannya. Diampuni. Kutuknya masih ada. Saya mau bilang, hati-hati, jangan main-main sama dosa. Apakah Daud diampuni? Diampuni. Upah dosa adalah maut. Apakah Daud mati pada saat itu setelah buat dosa? Enggak. Tapi ada 3 kutuk yang harus dihadapi. Yang pertama, bahwa semua anak-anak Daud akan ada perang di antara mereka. Terbukti anak-anaknya berantem terus, ada pedang di antara mereka. Bahkan sampai sekarang pun juga negara Israel masih perang terus. Itu keturunan Daud. Yang kedua apa dikatakan? Bahwa apa yang kau lakukan meniduri daripada istri Uria, yang kau lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Semua istri-istrimu akan ditiduri dengan terang benderang di siang hari. Wow. Dan itu terjadi. Bagaimana anaknya Absalom meniduri semua gundik-gundik bapaknya di siang bolong. Bahkan yang ketiga dikatakan apa? Bahwa anakmu akan mati. Anak hasil selingkuhan. Ini yang saya mau bilang. Jangan main-main nama dosa. Orang bilang, ya udah gampang toh kita buat dosa aja dari Senin sampai Sabtu. Hari Minggu kita minta ampun sama Tuhan. Pasti diampuni. Dan saya bilang, benar kok diampuni Tuhan. Setuju, engkau pasti diampuni Tuhan. Tapi dibalik daripada dosa, tetap ada kutukan. Makanya saya bilang sama kiri kananmu, jangan main-main sama dosa. Ya,
Jangan main-main sama dosa. Makanya saya mau bilang, kita belajar dari sini bagaimana Nabi Nathan begitu. Ya, jadi artinya setiap dia katakan kepada Daud, Daud bertanya sama Nathan, apa saya mati? Enggak, Tuhan mengampuni engkau. Tapi setiap dosa yang kau lakukan punya konsekuensi. Wow. Halo. Setiap dosa yang kau lakukan ada konsekuensi. Banyak orang pikir kita sudah bertobat, kita tidak perlu menanggung konsekuensi. Jadi kita gampang aja buat dosa aja lagi. Buat dosa nanti kita minta ampun. Karena Tuhan kita baik, pasti Dia mengampuni kita. Hati-hati. Setiap dosa punya konsekuensi. Kita belajar sama-sama. Makanya saya bilang menarik daripada kisah ini. Bagaimana Daud jatuh dalam dosa, bagaimana kita lihat ya Nathan menegur. Ada lagi bagaimana kisah mengenai perwira Uria, orang Het. Ya. Dia kawin sama Batseba. Batseba ini anak daripada perwira Eliam. Jadi yang namanya Uria itu perwira juga. Dia kawin sama anak perwira. Dan bahkan Batseba itu cucu dari Ahitofel, penasehatnya Watimpres, ya. Watimpresnya Daud pada saat itu. Jadi bagaimana dia memberikan nasihat, dia masuk dalam satu lingkungan yang begitu eksklusif pada saat itu. Ya. Tapi kita belajar dari Uria. Bagaimana dia punya seorang perwira yang luar biasa. Punya komitmen yang luar biasa. Kenapa? Karena bayangkan pada saat diajakin makan, disuruh pulang ke rumahnya, suruh tidur dengan istrinya. Dia ingat anak buahnya di lapangan. Dia ingat komandannya, Panglima Yoab. Gak mungkin Tuan Raja, saya enak-enak tidur dengan istriku. Sementara Panglima saya sedang berperang. Anak buah saya sedang berperang di sana. Gak mungkin Tuan. Ini saya mau bilang satu perwira yang punya integriti, punya integritas. Dan ini yang dikorbankan oleh Daud. Di mana saya percaya pada saat Panglima Yoab memerintahkan, pasti pakai air mata. Betul? Karena Uria ini merupakan satu garis komando dengan Panglima Yoab. Dan makanya Daud titip kata Panglima Yoab, kirim dia tempat yang paling kuat lawannya. Setelah itu tarik semua pasukan, tinggalkan dia di sana sendiri. Jahat banget ya. Dan saya percaya Panglima Yoab mungkin menangis, tapi perintah itu harus dilakukan. Banyak hari-hari ini ya, banyak perwira-perwira yang tidak bisa menolak. Kita tahu kejadiannya bagaimana. Kita lagi ribut sekarang di negara kita, seorang irjen polisi ya memerintahkan perintah yang kadang-kadang ya tidak masuk di akal, tapi tetap dieksekusi sama anak buahnya. Ini yang terjadi hari-hari ini. Banyak kita lihat bagaimana seorang Panglima Yoab ya akhirnya kalau kita lihat ceritanya bagaimana pada saat kemudian Daud sudah tua dan kemudian kerajaannya jatuh kepada anak-anaknya Daud, di mana ada dua anak Daud. Ya, satu anak Daud yang bernama Adonia, pengen jadi raja. Satu lagi Salomo, dua, dan dia memihak kepada Adonia. Apa yang terjadi? Dia salah memihak. Dia salah memihak. Ternyata Salomo yang menjadi raja punya pasukan yang lebih kuat. Singkat cerita, Panglima Yoab ini juga dipenggal sama tentaranya Salomo namanya Benaya, dan kemudian Benaya menjadi panglima menggantikan Yoab pada saat itu. Kita lihat bagaimana cerita-cerita daripada, kalau kita lihat bagaimana di Alkitab semua terbuka supaya matamu terbuka melihat setiap tokoh-tokoh Alkitab. Nggak ada yang disembunyiin. Engkau belajar dari Daud, engkau belajar dari Nathan, engkau belajar dari Yoab, engkau belajar dari Uria.
Bahkan engkau juga harus belajar dari Batseba, pelakor yang sukses. Ya, saya mau bilang Batseba termasuk pelakor yang sukses. Kenapa saya bilang pelakor? Apakah dia di sini korban? Belum tentu. Saya nggak melihat bahwa Batseba adalah korban daripada Daud. Kalau saya melihat bahwa ada kesengajaan daripada Batseba untuk bisa tidur dengan raja, supaya bisa menguasai kerajaan Israel. Wow. Ini saya mau bilang, Batseba bukan wanita bodoh. Batseba bukan hanya seorang pelacur. Tapi Batseba punya satu keinginan yang luar biasa. Bagaimana menguasai kerajaan Israel pada saat itu. Ini saya mau bilang, kenapa? Karena menurut saya banyak satu hal yang keanehan. Banyak keanehan yang dilakukan oleh pelakor ini. Banyak keanehan. Yang pertama, saya mau bilang, keanehannya ngapain dia mandi telanjang di atas atap? Ngapain? Dia tahu bahwa kalau kalian lihat itu namanya City of David, kotanya Daud. Kotanya Daud itu kayak bukit-bukit. Mungkin saya udah lihat ada foto sebentar. Coba kasih lihat fotonya kota City of Daud. Ini City of Daud. Jadi kalau ada orang yang mandi di atas atap, pasti kelihatan. Karena itu berjenjang ke atas. Itu berjenjang ke atas. Jadi kita bisa lihat tetangga lagi ngapain. Nah, saya nggak tahu ya apa yang dilakukan oleh Batseba. Kenapa dia harus mandi telanjang di atas rumahnya? Kenapa dia harus mandi di open top? Itu pertanyaan yang pertama. Bahkan dikatakan dia baru membersihkan kenajisannya. Dia baru saja menyelesaikan menstruasinya. Dan kalau dia sesuai dengan hukum daripada hukumnya Musa, pada saat dia harus mandi, dia mandi dalam keadaan tertutup supaya airnya tidak menajiskan orang lain. Supaya airnya apa? Tidak menajiskan orang lain. Tapi kenapa dia harus mandi telanjang? Kenapa dia tahu timingnya Daud? Ya. Jadi rumahnya Daud itu, istananya Daud itu paling puncak di atas. Setelah itu kalau bayangkan bahwa dia ada panglima-panglimanya yang punya rumah di bawahnya. Kemudian ada lagi lain kedua, lain pertama, lain ketiga. Mungkin Uria dia lain kedua atau mungkin ya. Dan kemudian apa yang dikatakan di situ bahwa dia dengan mudah dia tahu jam-jamnya Daud untuk naik ke atas. Dan saya nggak yakin bahwa dia korban dalam saat ini. Kemudian dikatakan dia membersihkan dirinya dari kenajisan. Saya pelajari bahwa ya, bagaimana bisa orang yang baru saja membersihkan diri dari kenajisan, artinya baru selesai menstruasi, bisa menjadi wanita yang subur. Jadi saya mau bilang hari ini banyak hal-hal yang saya mau katakan bahwa saya masih curiga ya, kalau memang Batseba di sini adalah korban. Ya. Walaupun kita perhatikan di situ yang pertama kenapa dia harus mandi dalam keadaan terbuka. Yang kedua ya, kenapa dia tahu banget jam-jam kapan Daud kemudian datang. Yang ketiga, saya mau lihatnya, kok bisa hamil? Kalau kita belajar dari ya masa subur wanita, saya catat di sini karena saya bukan wanita, bahwa rata-rata wanita mengalami masa subur di antara hari ke-10 sampai dengan hari 17. Dia hari pertama diajak tidur sama Daud langsung hamil. Apa kita anaknya Daud? Waktu itu kan belum ada belum ada tes kehamilan. Terus dari mana Daud tahu itu benar-benar hamil? Hanya bilang, Daud, gua hamil. Ya kan nggak ada yang tahu gitu loh. Apakah itu bukan anaknya? Dia nggak punya anak. Sebelumnya dia nggak punya anak sama Uria. Dia belum punya anak sama Uria. Tiba-tiba dipegang tangannya sama Daud, kemudian tiba-tiba hamil. Who knows? Saya mau bilang, Batseba bukan wanita yang bodoh. Dia punya rencana.
Karena kalau saya mau bilang, bagaimana waktu Batseba dipanggil, pada saat itu saya mau bilang, benar dalam perjanjian lama raja punya kuasa untuk bisa memanggil siapa saja. Tapi dengar baik, saya mau bilang, sebagai seorang istri, Batseba bisa menolak permintaan raja, tapi dia tidak lakukan. Saya pelajari, bisa. Kalau dia menolak, artinya apa? Bahwa Batseba setuju dengan apa yang dilakukan oleh Daud. Makanya saya mau bilang, kalau Alkitab menulis segalanya, kita lihat, kita belajar bagaimana seorang pelakor yang sukses. Halo, kita melihat di sini. Jadi kita melihat di sini bahwa prosesnya bagaimana Daud memanggil Batseba, wanita itu memenuhi panggilan raja. Bahkan setelah Batseba ditiduri, kemudian dia mencuci lagi badannya, mandi wajib lagi, membersihkan dirinya kembali dan pulang ke rumahnya. Jadi kalau kita melihat bahwa Batseba punya kesadaran penuh, dia menuruti, dan saya percaya dia punya keinginan juga yang sama dengan Raja Daud. Kita belajar dari Alkitab banyak hal. Makanya kalau kita lihat apa yang dikatakan Tuhan kita, engkau harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Pakai otakmu, jangan langsung percaya, jangan langsung kemudian engkau setiap peluang engkau ambil, setiap tawaran engkau ambil. Tapi kita lihat, setiap apapun juga kita datang kepada Tuhan, gunakan otakmu. Amin. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama bagaimana kita melihat, kita lihat ayatnya, apa yang dikatakan dalam ayat di sini. Coba kita lihat dalam 2 Samuel 11 ayat 26. Apa yang dilihat di situ? Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah Batseba karena kematian suaminya itu. Saya nggak tahu di sini apakah dia meratap karena merasa berdosa. Kemudian ayat 27, setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tapi hal itu telah dilakukan Daud adalah jahat di mata Tuhan. Dan hari ini sekali lagi saya ingatkan anak-anak muda hari-hari ini, baik engkau bahkan juga Bapak Ibu, belajar punya hikmat sehingga engkau tahu apa yang harus kau lakukan. Belajar dari Alkitab, baca itu Alkitab. Alkitab tidak ada yang ditutup-tutupin. Semua apa yang dia lakukan terbuka. Supaya apa? Supaya engkau dan saya bisa belajar dari kegagalan. Jadi kembali lagi saya mau katakan, yang pertama belajar dari Daud. Jangan main-main sama dosa. Tidak ada orang kebal sama dosa. Jangan menutupi dosa dengan dosa. Jangan. Dan saya mau bilang, setiap dosa punya konsekuensi. Karena upah dosa adalah maut.